Yang luar biasa buat saya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan tulisannya di buku Datuk ini. Ya, karena mungkin Jawanya itu lebih kuat untuk saya berbanding dengan teman-teman lain di Malaysia. Kalau Datuk masih ingat atau pernah diceritakan oleh ayahanda, kenapa beliau bisa sampai ke Batu Pahat? Di kampung di Kajang ini, 50% tu orang asal Jawa. Di Sabah 15 tahun. 15 tahun. Apa yang Datuk bisa ceritakan tentang kehebatan Sabah sehingga Datuk kalau orang Jawa bilang kok kerasan di Sabah itu? Kamera! Running! 101, 2, 3, take two. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Suara Hardi. Dan tentu saja saya ingin membawa para sahabat Suara Hardi untuk ke negeri jiran Malaysia. Siapa yang tidak kenal dengan Malaysia? Dan Malaysia adalah negeri serumpun kita yang dekat dengan kita. Saya pun bertaut ilmu di sana, belajar dan belajar di Universitas Tun Hussein On untuk mendapat gelar PhD. Siapa sangka pada saat itu saya menemukan seorang guru besar. Dan kalau di Indonesia disebut rektor adalah asal-usulnya orang Indonesia. Maka hari ini saya tertarik untuk menyajikan kepada sahabat Hardi untuk melakukan podcast dengan rektor saya pada saat saya kuliah dahulu yang bernama Profesor Emeritus Dr. Muhammad Noh bin Dalimin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Datuk, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar di Riau? Alhamdulillah, Kepulauan Riau, Batam aman, walaupun pandemi masih terasa. Pandemi COVID masih terasa. Alhamdulillah, ya. Gimana Datin, sehat Datuk? Bagaimana? Datin sehat? Alhamdulillah, semuanya berlangsung seperti diatur di rumah sakit Suci Ginjal. Terus ini juga kebetulan baru saja pulang dari rumah sakit tadi. Oh iya, ya, semua mudah-mudahan sehat walafiat, insya Allah. Alhamdulillah, ya. Datuk, ya. rasa saya waktu kedatangan Datuk ke Batam, saya sengaja mengajak seorang penulis yang bernama Muhammad Nasir Tahar. Mungkin Datuk masih ingat. Dan tidak sengaja kita melakukan wawancara secara sepintas. Dan alhamdulillah dengan kepiawaian dia, dengan kelehayannya, ia mampu menyusun buku bersama saya yang kita judulkan dengan judul Berani Melawan Nasib. Ini adalah sebahagian cerita Datuk. Ingat? Yes, ya betul. Ya. Sudah 4 tahun. Iya, cepat sekali waktu berlalu. Datuk. Ya. Ada satu hal yang menarik buat saya adalah Datuk menjadi rektor di mana di situ Datuk berkebun bersama almarhum ayahanda Datuk. Dan kalau melihat namanya almarhum adalah bernama Dalimin, maka tentu pasti dia orang Jawa. Bagaimana Datuk bisa menceritakan hal ini? Ya, karena mungkin Jawanya itu lebih kuat untuk saya berbanding dengan teman-teman lain di Malaysia. Karena saya dibesarkan di desa 100% orang Jawa. Dan semuanya juga berbicara bahasa Jawa sampai kami masuk sekolah. Jadi kami tidak berbicara bahasa Melayu sampai ke SD 1 baru belajar bahasa Melayu. Itu menjadikan kami lebih dekat dengan asal-usul orang tua itu dari Jawa. Dan itu di daerah mana, di kawasan mana di Johor? Ya, saya berada di Batu Pahat, Johor, kawasan Bukit Raja, yang kebetulan memang sekitar 5 menit dari kampus UTHM, University Tun Hussein On Malaysia, yang
Pak Hardi sendiri mengikuti S3 di situ kan. Betul. Jadi memang sangat dekat ya. Tetapi soalan Pak Hardi tadi kenapa saya jadi rektor di lahan tempat orang tua saya bekerja memotong karet kan? Ya. Ya. Ya itu satu ya kebetulan yang luar biasa karena tentunya di Malaysia ada 20 rektor perguruan tinggi milik pemerintah. Mungkin saya seorang yang dapat menjadi rektor pulang di desa asal usul saya. Jadi itu dan kebetulan juga kampus itu dibangun di atas tanah lahan yang dulunya adalah ladang karet. Jadi ladang karet itu tempat kami mengerjakan ketika itu ya. Kalau Datuk masih ingat atau pernah diceritakan oleh ayahanda, kenapa beliau bisa sampai ke Batu Pahat? Oh, ini kalau di desa orang tua saya ini namanya Kosmin. Tapi dengan teman-teman di Johor namanya ditukar jadi Dalimin itu. Oh begitu, ya. Nah, jadi kalau di desanya Kosmin, tapi di Johor namanya Dalimin. Desanya di mana tuh Datuk? Desanya di mana? Ya, yang di tempat tinggal kita itu, tempat rumah saya itu adalah sekitar 2 km dari desa di Indonesianya di Pakotan. Pakotan Madiun. Madiun. Di belakang pabrik gula Madiun yang dari dulu waktu dia berangkat ke Melaya juga sudah ada, sampai sekarang pun pabrik gula itu masih ada. Iya. Berarti dia dari Madiun ke Batu Pahat. Dia Singapura naik ke Batu Pahat. Dan di Batu Pahat dia sebagai apa? Dia dibawa oleh orang dari desanya untuk membuka kawasan hutan yang belukar yang mereka miliki itu. Berarti berpindah tidak sendirian, bersama rombongan? Ya, rombongan. Dan dia sebetulnya dari desa dia itu 3. Kosmin, Teguh, dan juga Timan. Mereka bertiga ini ke desa di Pahat itu dan sampai akhir ya Teguh meninggal dunia agak awal karena kecelakaan. Tinggal orang tua saya Kosmin atau Limin dan juga dan mereka mengusahakan tanah yang dibuka itu di Batu Pahat. Dan mereka yang beratnya itu 2 hal yang mereka tidak bisa lakukan, yaitu pertama berangkat ke Mekah menunaikan haji, dan mereka juga tidak bisa punya uang untuk pulang ke Madiun melihat orang tuanya. Oh itu berat. Ya berat ya untuk bapak saya itu, dia berkali-kali menyebut dengan saya itu kok sampai dia itu tidak punya uang cukup untuk pulang ke Jawa gitu ya, melihat orang tuanya. Kalau orang Indonesia bilang mudik, pulang mudik, balik kampung. Iya, tapi zaman dulu tak ada istilah mudik ini. Datuk diberikan kesempatan belajar dan sempat belajar di Indonesia, tapi sebelum di sana, apa yang Datuk lalui di Batu Pahat sampai bisa belajar ke Indonesia? Ya, mungkin karena keluarga, terutama orang tua saya dan juga orang desa, umumnya adalah sangat biasa dengan budaya Jawa itu. Dan setelah mengikuti SMA, saya memilih untuk kuliah di Indonesia. Jadi kami ditawari beasiswa pemerintah, tawaran itu kita mau ke mana? A, B, C ya. Kalau mungkin ke A saya tidak cukup anunya gitu ya. Kelulusannya itu bisa ke
beberapa tempat, tapi salah satu tempat yang saya setuju itu saya ke Indonesia. Tepatnya di Tetapi Indonesia. waktu Aha. di Malaysia kita tidak bisa memilih kampus mana. Oh. Begitu sampai di Jalan Budi Kemuliaan Jakarta, pusat pelajar Malaysia, di situ baru diaturkan, oh kamu ke ITB, kamu ke Airlangga, kamu ke Gajah Mada. Saya terpilih untuk ke Gajah Mada. Berarti makin dekat dengan kampung orang tuanya. Iya, memang sangat dekat dan juga suasananya lebih Jawa dari Bandung kan? Iya, betul. Datuk kuliah di Universitas Gajah Mada, tepatnya di fakultas apa? Di MIPA, kalau dulu bukan namanya MIPA tapi FIPA, tidak ada M-nya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang ini semua seluruh Indonesia pakai Fakultas MIPA, Matematik Ilmu Pengetahuan Alam. Yang terbaru masuk matematikanya. Ya, matematiknya ditulis. Dulu masuk tapi tidak ditulis. Berapa lama Datuk belajar di UGM? Di Gajah Mada saya sempat 4 tahun. Begitu mau masuk tahun kelima, saya ditawari untuk kuliah di London oleh University of London dan beasiswanya dari pemerintah Malaysia. Jadi saya berangkat ke London. Setelah lulus dari UGM? Setelah 4 tahun. Jadi saya lulus sarjana muda, S1 namanya dulu ya. Tapi sekarang S1 bukan begitu, itu sarjana muda. Lepas itu kuliah untuk dokter Andesnya tahun 4 itu ada mata kuliahnya dan juga buat research. Supervisor saya namanya Pak Seno Sastro Amijoyo, seorang yang juga terkenal. Tetapi saya sudah diminta untuk berangkat ke Inggris. Jadi dokter Andesnya belum selesai itu. Oh ya. Apa yang menjadi kenangan terindah selama berada di Yogyakarta? Karena di buku ini yang luar biasa buat saya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan tulisannya di buku Datuk ini. Dan dia sangat terkesan. Tapi saya ingin menanyakan kesan Datuk terhadap Yogyakarta atau Universitas Gajah Mada. Jogja itu untuk anak Jawa seperti saya, yang juga adalah orang dari keturunan Jawa Timur, Jogja itu sangat berat karena tidak boleh bicara bahasa Jawa dengan mereka. Maksudnya orang Jawa Jogja itu mengharapkan kita harus berbicara bahasa Jawa ngeromo ya dengan ya orang tua, dengan dosen. Dan kita di Malaysia tidak begitu bisa berbicara bahasa Jawa. Jadi itu pertama yang menyebabkan saya, oh loh, kok begitu, ternyata tidak boleh bicara bahasa Jawa di Jogja ini. Jawa saya itu tidak boleh di Jogja ya. Okay. Tetapi yang lebih anunya ya, karena banyaknya orang itu. Orang Malaysia itu sangat terkesan kalau ke Jawa itu banyak sekali orang. Becaknya ya banyak, anunya banyak, orang jalan ngepis, sepeda motor. Jadi jumlah itu agak menyebabkan kami agak kaget. Oh gini ya di Jawa ini, begitu. Jadi itu terkesan sekali. Tetapi yang lebih indahnya Gajah Mada itu, waktu kami naik sepeda dari Bulak Sumuk, dari tempat tinggal kami Baciro menuju ke kampus, kelihatan sekali di belakang kampus itu Gunung Merapi. Itu terkesan sekali, wah luar biasa ini pemandangan kampus ini. Begitu ribuan mahasiswa-mahasiswi bersepeda di jalan Kaliurang itu, di belakangnya ada gunung. Itu reaksi kami yang pertama sekali, ini pastinya luar biasa. Dan setelah sampai di kampus ya itu yang jadi kemana-mana juga orang akan bertanyakan kampusnya, di belakangnya itu Kaliurang, ada Gunung Merapi ya, tanda Jogja yang lain dari kampus-kampus lain lah yang ada ya. Iya. Yogyakarta menjadi kenangan tersendiri dan saya melihat Datuk
Aksennya pun sampai sekarang masih terdengar Jawanya itu. Jadi itu menunjukkan memang Jawa di diri Datuk ini sepertinya tidak hilang. Walaupun sekarang sudah memang lahirnya di tanah Semenanjung. Apa yang Datuk lihat dari kacamata Semenanjung Malaysia atau di negara Malaysia terhadap Jawa Indonesia? Dulu atau sekarang? Yang sekarang ini. Ya. Kebetulan saya tinggal di Kajang ini, di kampung di Kajang ini, 50% itu orang asal Jawa. Oh ya? Maksudnya sekarang. Jadi tenaga kerja dari Indonesia, dari Madura, dari Jawa Timur, juga ada beberapa dari Bandung, dari Aceh, semua ada di sini. Jadi tiap-tiap hari kalau saya keluar dari rumah ini, kalau ketemu 10 orang, 5 itu orang asal Indonesia, terutama dari Jawa. Itu satu. Jadi seakan-akan iya. Jadi seakan-akan ya teringat terus terhadap Jawa ya? Ya, dan mereka ya makan jamu sudah muncul ya. Ya. Makanan-makanan, kicap ABC, semua di desa di Kuala Lumpur ini, di Kajang ini semuanya ada. Rokoknya gudang garam gitu. Jadi yang bersihkan masjid anak-anak dari Jawa melihat saya seperti orang tua mereka. Ya mampir ya ketemu gitu kan, kalau apa-apa, jadi kalau ada masalah mereka juga menemui, kalau ada perlu bantuan, perlu apa-apa mau menemui pegawai ya, coba saya aturkan. Jadi apa saja yang bisa saya membantu mempermudahkan urusan mereka itu, ngirim uang juga melalui sistem dan sebagainya. Sekarang kita berpindah, Datuk. Datuk mengatakan tadi mengambil sarjana muda atau sekarang malah disebut setara dengan S1, langsung diberikan beasiswa oleh kerajaan Malaysia ke London. Tepatnya di mana, Datuk? Saya untuk S2 saya di University of London, Bedford College. Apakah bidang yang Datuk ambil di kampus itu? Fisika, masih juga fisika seperti di Jogja, cuman mungkin lebih mengkhusus pada fisika eksperimen. Itulah untuk program S3 saya, dan itu adalah yang diluluskan oleh pemerintah Malaysia untuk memperoleh beasiswanya itu. Kamu harus belajar ini kalau kamu mau nyambung di London, gitu. Karena kebutuhan keperluan dosen itu banyak sekali dalam jurusan tersebut. Maka saya ikutlah apa yang diaturkan. Selama di London, ada Datuk berkenalan dengan orang Indonesia yang sekolah juga di London? Ramai. Iya. Ya, mereka juga ada kesempatan untuk ikut makan kami di Malaysia Hall. Di Malaysia Hall itu makan tengah hari dan makan malam itu ada sekitar 200 tempat kan. Jadi anak-anak Indonesia yang berdekatan itu juga ikut sama makan di situ. Saya juga ketemu dengan beberapa teman-teman dari Indonesia yang menyambung program S3 di London. Ada juga beberapa dosen Gajah Mada yang saya temui di London juga sedang menyambung S3 ketika itu. Sepulangan dari London. Bagaimana? Sepulangan dari London, Datuk balik ke Malaysia. Malaysia Datuk menjadi mengabdi di mana itu? UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Sebagai dosen? Sebagai dosen. Dosennya pun dosen ilmu fisika? Fisika juga, ya. Nah, tetapi kan perkembangan selanjutnya Datuk menjadi rektor di beberapa tempat. Dan perjalanan itu bagaimana? UKM mempunyai kampus cabang di Sabah. Ya. Kampus cabang di Sabah itu sudah ada di sana sekitar 20 tahun.
Dan mereka mau menjadikannya satu universitas otonom, tidak lagi satu cabang dari UKM. Jadi saya dan istri dikirim untuk menjadi dosen di UKM Cawangan Sabah, Kota Ya. Kinabalu. Setelah itu pemerintah Malaysia membangun universitas yang baru dan menutup cawangan UKM. Jadi saya ada pilihan sama ada pulang ke UKM Kuala Lumpur atau terus menetap di Sabah. Kalau menetap di Sabah, saya harus ikut universitas yang baru. Kalau pulang ke Kuala Lumpur, pulang ke UKM. Saya memilih untuk bersama dengan universitas yang baru itu tadi. Menjadi Universitas ya, Malaysia Sabah. dan menjadi rektor di situ. Saya mulai jadi dosen dulu, Oh. sudah jadi dekan, baru saya jadi wakil rektor, sudah jadi wakil rektor, baru jadi rektor. Jadi 15 tahun itu dari dosen jadi dekan, jadi wakil rektor, jadi rektor. Di Sabah 15 tahun. 15 tahun. Apa yang Datuk bisa ceritakan tentang kehebatan Sabah sehingga Datuk kalau orang Jawa bilang kok kerasan di Sabah itu? Oh. Di Sabah itu hampir semua toko makan itu toko makan Jawa. Jawa lagi. Ya. Makannya soto kan? Makannya soto. Orang Sabah itu suka sekali makanan soto itu, dan kebetulan pada selepas Perang Dunia yang kedua memang banyak orang Jawa yang datang ke Sabah itu. Cuma bezanya ialah karena yang datang kebanyakan bapak dan ibu tidak ada, orang Jawa itu nikah sama orang lokal. Jadi, tapi Jawanya itu kuat sekali. Rumah makannya kebanyakan orang-orang dari Jawa yang buka toko-toko makan, ya. Dan Indonesia punya representasi yang besar di situ karena Indonesia punya satu kantor konsul jenderal. Ya. Dan mereka tahu bahwa saya ini alumni dari Gajah Mada, dan sering saya diundang untuk bersama mereka dalam beberapa acara, terutama acara 17 Agustus dan lain-lain lagi gitu. Jadi rasanya lebih rapat dengan konsul konjen di Kota Kinabalu Sabah berbanding dengan kedutaan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kan. Jadi kekerasan saya sampai dapat 3 menantu dari Sabah. Allahu Akbar. Tapi tadi Allah menentukan takdirnya di mana berada di tempat, di situ banyak orang Jawa. Iya. Tapi pada saat bila Datuk berpindah dari Sabah masuk ke Kuala Lumpur? Oke. Begitu di Malaysia pensiun dosen itu dulu 56 umur. Ya. Saya pensiun 56 dan sudah tidak jadi rektor di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2008. Tapi waktu itu Johor meminta saya pulang ke Johor untuk menjadi rektor di UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kebetulan rektor sebelum saya itu bukan anak Johor, jadi ditanyakan apa ada tak anak Johor yang boleh jadi rektor di situ. Maka saya diundang dan juga diproses pemilihan, dan akhirnya diputuskan, oh kamu sekarang ditawari jadi rektor di UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang memangnya di depan itu rumah ibu saya, rumah desa saya. Jadi itulah saya berada di UTHM, jadi rektor di situ selama 8 tahun, dan tentunya ketika itulah Pak Dr. Hardy Slamet Hood menyelesaikan S3-nya. Iya. Saya malah ketemu Datuk di sana juga merasa saya kuliahnya di Indonesia karena ketemu orang Jawa. Jadi alhamdulillah bahwa kita ini memang berbeda negara, tapi sebenarnya dekat selalu di hati dan tidak menganggap kadang-kadang perbedaan itu untuk dibesar-besarkan. Betul. Dan saya melihat bagaimana Datuk memimpin UTHM dan memberikan kesan bahwa Indonesia Malaysia adalah sebuah
negara yang memang harus dijaga kerukunan, silaturahim, dan Datuk banyak mengajarkan kepada kami tentang itu. Tapi yang satu catatan penting yang terus merasa yang di hati saya itu adalah seorang anak kebun, kemudian melihat kebunnya menjadi sebuah universitas, dan kemudian dia memimpin menjadi rektor di situ. Pernahkah terfikirkan Datuk pada saat masa-masa Datuk, ya katalah waktu kecil, waktu bersekolah, atau mungkin sampai pun di London, bahwa akhirnya Datuk menyaksikan kampungnya ada universitas dan Datuk memimpin di situ? Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share.